Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita masih belajar kinematika ya, baru yang dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita masih kinematika juga, tapi yang lebih materi ujian. Oke, yang lebih susah. Kinematika 2 aja judulnya deh. Kinematika 2. Oke. Kan waktu kita kemarin udah saya bilang, sebenarnya materi untuk UTS kalian itu kan mekanika kan ya. Mekanika itu kan ada beberapa bagian, kayak ada kinematika, dinamika, energi, momentum, rotasi. Nah, yang paling gampang di mekanika kan kinematika, karena dia cuma belajar tentang gerak bendanya aja. Nah, kalau kalian udah pernah lihat soal-soal ujian UTS dari buku-buku ya, dari PWK, dari apa gitu ya. Untuk yang kinematika, kalau kalian lihat yang sering banget menjadi tipe soal ujian itu yang kayak gimana? Kalau kalian udah lihat soal ujian, yang paling sering di kinematika itu adalah analisa grafik, betul. Analisa grafik. Artinya, kalian harus bisa paham kalau nanti keluarnya adalah materi grafik di ujian. Nah, untuk bisa memahami grafik kinematika, kalian harus pahami dulu tentang konsep dasarnya, yaitu mengenai arti dari turunan dan integral di sebuah grafik. Jadi untuk bisa memahami grafik, kita harus paham dulu turunan itu apa sih di grafik, integral itu apa sih di grafik. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu deh. Turunan. Kan udah mengenal turunan waktu belajar di matematika kan? Waktu di SMA ya. Kalau di kuliah belum kan? Nah, kalau secara matematik saya yakin kalian udah pada bisa. Contoh ya, misalkan kalian punya fungsi fx a x pangkat n. Terus soalnya minta ke kalian untuk menurunkan fungsi tersebut terhadap variabel x. Gimana caranya? Menurunkan fungsi ax pangkat n. Jadi a dikalikan n dikali x pangkat n-1. Gampang ya? Gampang. Kenapa? Karena kalian tahu fungsi apa yang akan kalian turunkan. Jadi fungsi yang mau kalian turunkan ada di soal. Jadi gampang kalau ada fungsinya.
Nah, masalahnya adalah sangat jarang kalian dikasih grafik, tapi ada fungsi grafiknya. Jadi kalau di grafik, sangat jarang ada soal grafik yang memberitahu fungsi dari grafik itu apa. Bisa nggak? Bisa aja, cuman jarang banget. Bisa aja kalian mencari fungsi grafiknya pakai matematik ya. Terus kalian ntar turunkan jadi turunannya. Tapi kan jadinya kayak dua langkah ya. Nah, ternyata turunan ada artinya di grafik. Turunan di sebuah grafik artinya apa? Gradien. Gradien dari grafik tersebut. Apa itu gradien? Kemiringan garis. Jadi kemiringan dari garis grafiknya ya. Gradien kalau di matematika gimana cara ngitungnya? Delta Y per delta X. Jadi kalau kalian diminta untuk menurunkan suatu fungsi, tapi kalian nggak dikasih fungsinya, cuma dikasih grafiknya, sebenarnya sama aja kayak kalian mencari gradiennya atau kemiringan garisnya. Contoh, misalkan kalian kan tahu ya, kalau V itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Gitu ya. Nah, misalkan kalian dikasihnya bukan fungsi R, tapi dikasihnya grafik R. Yang dikasih ke kalian adalah grafik R terhadap waktu. Misal grafiknya seperti ini deh, ngarang aja. Oke, kayak gini. Terus tiba-tiba kalian diminta untuk mencari berapa kecepatan dari benda ini saat detik pertama. Di sini. Oke. Kita mau tahu di sini itu kecepatan dari bendanya berapa. Oke. Kalian cuma dikasih grafiknya kan? Kan nggak dikasih fungsi dari grafik yang warna biru itu apa. Bisa nggak kita cari? Bisa aja, tapi kan jadinya ribet ya. Nah, alternatifnya adalah kalian kan tahu ya, arti dari turunan di grafik itu adalah gradien. Artinya sederhananya kalian sama saja tinggal menghitung berapa kemiringan dari titik tersebut terhadap grafiknya. Seperti ini. Oke. Nah, ini namanya delta Y, ini namanya delta X. Oke, jadi ketika kalian disuruh mencari V-nya, V itu kan sebenarnya adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Nggak muat? Bukan bisa banyak yang kosong? Ada yang kosong? Ada? Oke, nah, tadi apa tidak turunan? Gradien. Jadi sama aja kalian menghitung gradien dari grafik V terhadap T. Oke? Gradien tadi apa gradien? Delta Y per delta X. Gampang ya? Atau kadang kalian dikasih alternatif. Kalian dikasih tahu sudut tetanya. Nah, kalau dikasih tahu sudut teta kemiringannya, gradien sama aja apa? Tangen teta. Jadi kalian bisa mencari turunan dari grafik ini dengan berbagai cara. Mencari gradiennya, mencari delta Y per delta X-nya, atau mencari tangen dari tetanya. Kalau dikasih tahu. Oke, itu arti turunan ya di sebuah grafik. Yang kedua adalah arti dari integral. Oke, arti integral di sebuah grafik. Oke, kalian juga pasti kan udah pernah ya diajarin integral waktu di matematika di SMA secara matematis. Kalau kalian dikasih fungsi fx sama dengan a x pangkat n, oke? Kalian diminta untuk mengintegralkan fungsi fx tersebut terhadap variabel x. Gimana caranya mengintegralkan fungsi fx-nya? A dibagi n plus 1
X pangkat N plus 1. Kalau integralnya tidak ada batasnya, harus ditambahkan konstanta, gitu kan ya? Tapi kalau dia ada batas, maka tidak perlu tambahkan konstanta, tinggal masukkan batas awal sama batas akhirnya. Oke, gampang kan? Gampang. Kenapa gampang? Karena ininya tahu. Karena kalian dikasih tahu fungsi yang ingin diintegralkannya apa. Jadi fungsinya itu ada di soal. Oke. Permasalahannya sama kayak tadi. Di sebuah grafik, sangat jarang kalian dikasih grafik yang dikasih tahu fungsinya apa. Jarang banget. Maka, ada nggak alternatifnya? Ada. Jadi ternyata integral di sebuah grafik itu artinya apa? Integral di sebuah grafik? Luas grafiknya. Luas dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontalnya. Oke, biar paham kita coba ya. Kalian tahu kan kalau integral itu dapatnya delta ya, karena dia ada batasnya. Kalian tahu waktu kemarin kita tahu jarak delta R itu adalah integral dari V dt. Betul ya? Oke. Kalian dikasih grafik. Dikasih grafiknya, grafik V terhadap T. Oke, misalkan ngarang aja bentuknya, misalkan seperti ini. Gitu ya, grafiknya. Terus kalian diminta untuk mengetahui berapa sih jarak tempuh yang sudah dilewati oleh mobil ini pada waktu T1 hingga T2. Nah, kan kalian kendalanya nggak dikasih tahu bentuk fungsi dari grafik yang merah. Oke, alternatifnya tadi apa? Arti dari integral di sebuah grafik adalah luas. Berarti secara nggak langsung kalian tinggal hitung saja luas dari grafik ini. Oke, hitung luas dari integralnya. Jarak itu adalah luas dari grafiknya. Oke, paham ya? Jadi itu adalah arti dari integral di sebuah grafik. Berarti tadi kita tahu kalau turunan apa artinya di grafik? Gradien. Kalau integral, luas. Oke, itu hanya berlaku kalau satu kali turunan atau satu kali integral. Oke, kalau misalkan kalian punyanya R, tapi yang dimintanya A. Dari R ke A diapain? Turunin berapa kali? 2 kali. Bukan berarti turun 2 kali itu berarti gradien dikuadratin. Nggak ada artinya, oke? Begitupun sama, kalau kalian dikasihnya A, dimintanya R. Itu kan naikin 2 kali kan? Tadi kan integral artinya luas. Oh, berarti luasnya dikuadratin. Bukan kayak gitu. Terus gimana kalau kalian mau diminta untuk menurunkan 2 kali atau mengintegralkan 2 kali? Nggak ada cara lain. Selain pakai cara matematik. Artinya mau nggak mau, cari fungsi grafiknya, integralkan atau turunkan sebanyak 2 kali. Oke, jadi definisi yang tadi yang luas dan gradien itu nggak berlaku kalau udah 2 kali turunan. Itu 2 kali integral. Oke, nah kita coba lihat contohnya ya. Contoh, misalkan kalian dikasih grafik kinematika. Oke, kalau dikasih grafik, kalian harus perhatikan sumbunya ya. Sumbu Y-nya itu apa, sumbu X-nya apa. Misal, sumbu Y-nya V, sumbu X-nya T. Oke, jadi dia kecepatan terhadap waktu. Misalkan dari 0 sampai 10 deh. Oke. Nah, kalau kalian dikasih grafik V terhadap T di soal kinematika, itu berarti soalnya mudah. Kenapa saya bilang mudah? Grafik V terhadap T hanya memungkinkan diturunkan sekali kan, jadi A, atau diintegralkan sekali menjadi R, ya kan? Artinya ini nggak akan jauh dari sekali turunan atau sekali integral. Jadi ini harusnya tergolong mudah kalau grafiknya V terhadap T. Yang harus kalian perhatikan kalau ntar dikasih grafiknya itu bukan V terhadap T, tapi A terhadap T atau R terhadap T.
A terhadap T memungkinkan dia untuk bertanya R, ya kan? Dari A ke R 2 kali integral. Artinya nggak bisa pakai cara lain selain kalian cari fungsi dari grafiknya, integralin 2 kali. Atau kalau grafiknya R terhadap T, bisa saja yang diminta A-nya kan, menurunkan 2 kali. Jadi itu harus cari grafiknya, turunin 2 kali. Nah, jadi yang ini gampang ya kalau grafiknya V terhadap T. Misalkan seperti ini deh. 40. Oke. Misalkan saya punya grafiknya seperti ini. Oke, ini contoh aja ya. Ini saya bikin yang gampang aja. Oke, misalkan seperti ini grafik kecepatannya. Oke. Oke, kebayang ya? Kayak gini misalkan. Anggaplah ini adalah grafik kecepatan dari sebuah mobil. Mobil yang bergerak sepanjang sumbu X. Oke, jadi anggap aja mobilnya cuma bergerak ke sumbu X. Ke kanan atau ke kiri aja gitu ya. Jadi dia nggak gerak ke yang lain. Misalkan diketahui ketika waktu awal atau T sama dengan 0, posisi mobil di detik ke-0 misalkan 15 meter. Oke? Ini disebutnya kondisi awal soal. Kondisi awal soal. Kondisi awal soal itu adalah kondisi yang diketahui di soal. Nggak harus ketika detik ke-0 ya. Terserah, soal mau ngasih tahu ketika detik ke berapa aja. Itu sebenarnya kondisi awal. Oke, saya akan coba tuliskan semua pertanyaan yang mungkin ditanya di soal seperti ini. Oke, yang A, saya mau minta kecepatan mobil tersebut detik pertama, kecepatan mobil tersebut detik kelima, kecepatan rata-rata pada selang interval dari 0 sampai 6. Itu yang A. Yang B, saya mau minta percepatan mobil detik pertama, percepatan mobil detik kelima, percepatan rata-rata pada selang interval 0 sampai 6. Pertanyaan C, saya mau tanya adalah kapan mobil tersebut berhenti sesaat. Berarti dia minta waktunya ya. Waktunya kapan dia sesaat. Oke, pertanyaan D yang mungkin ditanya adalah perpindahan mobil pada selang interval dari 0 sampai 10, jarak tempuh mobil pada selang interval 0 sampai 10, posisi mobil pada detik ke-10. Posisi sama perpindahan itu beda ya. Oke, posisi sama jarak juga beda. Oke, pertanyaan E. Saya minta kalian membuat grafik. Bikin grafik percepatan terhadap waktu. Dari grafik V tadi, kita minta grafik A-nya. Pertanyaan F. Buat grafik juga, tapi grafiknya posisi terhadap waktu. Oke, ini kira-kira pertanyaan yang mungkin akan kalian temukan ketika kalian ketemu grafik. Oke, kita coba jawab ya. Kita jawab yang A dulu. Kita minta V saat 1, V saat 5, sama V average. Oke, kita jawab ya yang A. V saat 1. Oke. Lihat, kalian punyanya grafik V terhadap T, betul? Yang diminta di pertanyaan A adalah V saat 1 detik. Kalian punya grafik V terhadap T yang diminta V saat 1 detik. Berarti grafiknya harus diapain? Diapain grafiknya? Punya grafik V terhadap T, tapi yang diminta di soal V saat 1 detik. Diapain grafiknya? Gak diapa-apain. Karena kan grafiknya V. Yang diminta juga V. Benar gak? Artinya kalian tinggal lihat aja. Kan di sini ya detik ya. Gini kan, betul nggak? Kan mau tahu detik ini itu
kecepatannya berapa di titik ini. Gitu kan ya, betul? Nah, jadi karena yang diminta V dan kita punya grafik V, jadi grafiknya nggak perlu diapa-apain ya, tinggal lihat aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari titik yang merah itu kecepatannya berapa? Gimana caranya? Gampang. Coba kalian lihat. Titik merah itu dia ada di garis lurus yang warna biru kan? Oke. Karena titik yang kita cari ada di garis lurus, kita bisa gunakan yang namanya persamaan garis lurus. Oke. Masih ingat yang kayak gimana? X min X1, X2 min X1, Y min Y1, Y2 min Y1. 1 itu kan posisi awal ya. Tadi awalnya di mana? 0,0 kan? Berarti X1-nya 0, Y1-nya juga 0. 2 itu posisi akhirnya. Di mana letak akhirnya? Di 2,40 ya. Berarti X2-nya itu 2, Y2-nya 40. X dan Y itu kan yang kita mau cari. Nah, kita tadi udah dikasih tahu kan, dia maunya saat detik pertama. Detik tadi kan ada di sumbu X kan? Berarti dia mau X-nya 1. Nah, yang kita nggak tahu Y-nya berapa. Gitu kan? Oke, yang kita masukin ya. Berarti 1 dikurang 0 dibagi 2 dikurang 0. Y-nya kita nggak tahu, dikurang 0 dibagi 40 dikurang 0. Berarti 1/2 sama dengan Y per 40. Dapat Y-nya, yaitu 20. Tadi Y itu, sumbu Y itu apa? V kan? Berarti V saat 1 detik itu nilainya 20. Satuan V, meter per sekon. Ini V-nya vektor apa skalar? Vektor, harus disertai arahnya. Tadi soalnya bilang apa? Dia hanya bergerak ke sumbu X. Berarti arahnya kasih huruf I. Gampang ya? Oke. Kemudian, masih pertanyaan A. Dia minta V saat 5 detik. Karena kita punya grafik V, mau cari V. Berarti tinggal dilihat aja kan? V saat 5 itu kan di sini ya. Oke, kita lihat aja. Di saat 5 detik itu, kecepatannya berapa? Berapa kecepatannya? 40. Berarti nggak perlu diapa-apain kan? Ya udah langsung aja bilang 40 berdasarkan grafiknya. Oke, satuan arah. Masih pertanyaan A, dia minta V average. Oke, minggu lalu udah saya jelasin V average rumusnya delta R dibagi delta T. Artinya kalau kalian mau mencari V average harus punya delta R. Masalahnya kalian punyanya grafik V. Betul? Dari V mau cari R diapain? Integral. Ingat integral hasilnya delta. Berarti delta R itu adalah integral dari V dt. Tadi apa arti dari integral di sebuah grafik? Luas. Berarti ini sama aja. Luas dari grafik V terhadap T. Gitu ya. Oke, coba lihat. Dari 0 sampai 6 ya. 0 sampai 6, lihat ya. Saya akan bagi jadi 2 luas. Luas pertama yang bentuknya segitiga. Boleh ya? Luas kedua bentuknya persegi panjang. Oke? Nah, kenapa nggak langsung luasnya trapesium? Ya. Kenapa ya? Karena sama aja sebenarnya. Cuman karena tadi pertanyaan E itu sama F itu kita sudah bikin grafik kan? Nah, kalau bikin grafik itu kita harus lihatnya detail per potongan-potongan biar dapat angkanya. Kalau kita langsung jadinya nanti waktu bisa bikin grafik kita harus hitung lagi. Nah, lebih enak saya potong-potong aja dari awal ya. Luas 1 bentuknya segitiga. Berapa alasnya? 2. Tingginya? Oke, berarti luas 1 setengah kali alas kali tinggi. Jadinya 40. Gitu ya. Luas 2 persegi panjang. Alasnya berapa? Sampai 6. 4 tingginya. Berarti 4 kali 40. Oke, dapatlah 160. Oke, berarti delta R-nya itu adalah 40 ditambah 160. Satuannya meter kan? Karena ini vektor, kasih I.
Selang waktunya di 0 sampai 6 kan? Berarti 6 dikurangin 0 second. Sehingga kita akan punya V average-nya menjadi 200 dibagi 6 meter per second ke arah I. Gitu ya? Gampang ya? Oke, itu pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B. B tadi dia minta percepatan saat 1 detik. Betul ya? Oke, kita mau minta A, percepatan. Cuman yang kita punya itu adalah grafik V. Gitu ya? Kita punya grafik V, kita punya V, tapi mau carinya A. Diapain? Turunkan. Karena kita tahu A itu adalah D per DT dari V. Gitu ya? Tadi, apa arti dari turunan di sebuah grafik? Gradien. Berarti sama aja ini adalah gradien dari grafik V terhadap T. Oke, dia minta saat 1 detik ya. Lihat dari grafik, udah ya. Dia mau tahu, nih, titik yang warna ungu, miringnya segimana gitu kan ya. Bukan nilainya, tapi miringnya kan. Miring kan ya titiknya kan. Oke, berarti tadi kan gradien rumusnya apa? Delta Y dibagi delta X. Oke, delta Y-nya berapa? Delta Y-nya 40, delta X-nya 2. Berarti 40 bagi 2, 20. Berarti jawabannya adalah 20. Satuannya A, meter per second kuadrat. Karena dia mintanya vektor, ada arah. Gitu ya. Masih pertanyaan B, dia minta percepatan saat 5 detik. Oke, sama kayak tadi. 5 detik yang ini. Titik yang warna ungu ini. Karena A itu kan turunan. Turunan itu gradien, kemiringan. Titik yang warna ungu, yang di titik itu yang 5 detik, miringnya seberapa kan di grafik? Miring nggak dia? Nggak miring. Berarti gradiennya berapa? 0. Gampang ya? Oke. Terus pasti pertanyaan B, dia minta percepatan rata-rata. Rumusnya apa? Delta V dibagi delta T. Karena dia minta dari 0 sampai 6, berarti V saat 6 dikurang V saat 0 dibagi 6 minus 0. Berarti untuk mendapatkan A average, kalian butuh informasi V saat 6 dan V saat 0. Karena kalian punya grafik V, kalian butuh V6 dan V0, berarti tinggal dilihat aja, nggak perlu diapa-apain grafiknya. Berarti V saat 6 berapa? 40, V saat 0, 0. Berarti 40 kurangin 0. Jadi 40 dibagi 6. Satuannya meter per second kuadrat. Arahnya jangan lupa. Gampang ya? Oke. Pertanyaan B. Sekarang pertanyaan C. C itu tadi apa? Kapan mobilnya itu berhenti sesaat? Oke. Kalian tahu kan? Mobil dikatakan berhenti sesaat. Syaratnya apa sih? V-nya harus 0. Jadi itu syaratnya. Berarti kita harus cari ketika V-nya 0 itu kapan. Gitu ya? Karena kalian punya grafik V dan kalian tahu syaratnya adalah V saat 0, tinggal kita lihat mana grafik V ini yang nilai V-nya 0. Yaitu di sini, betul? Dan di sini. Betul ya? Oke, tapi kan kalau yang di 0 kan dia emang baru mulai ya. Bukan berhenti sesaat kan? Berarti yang disebut berhenti sesaat adalah yang ini. Berhenti sesaat. Gitu kan ya? Nah, yang kita mau tahu adalah ini tuh detiknya berapa. Betul ya? Oke. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Lihat, titik orange yang kita mau cari ada di sepanjang garis biru kan? Berarti titik orange dapat dicari pakai persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. X min X1, X2 min X1, Y min Y1, Y2 min Y1. Oke, 1 itu kan kondisi awal. Titik awal di mana? Titik awalnya di bentar ya. 6,40 ya.
Berarti X1-nya 6, Y1-nya 40. X2 itu titik akhirnya, yaitu di 8,60. Berarti X2-nya 8, Y2-nya minus 60. X dan Y itu yang kita mau cari. Karena kalian tahu syaratnya adalah V-nya 0. Tadi V sumbu Y kan? Berarti kita tahu Y-nya 0. Yang kita mau tahu T-nya. T di sumbu X. Oke, kita masukin. Berarti X dikurangin 6, dibagi 8 dikurangin 6, Y-nya 0, dikurangin 40, dibagi min 60, dikurangin 40. Berarti kita punya X min 6 dibagi 2 sama dengan minus 40 dibagi minus 100. Coba ya minusnya ya. Oke, kali silang 10X minus 60 sama dengan 8. Berarti 10X-nya 68. Berarti X-nya 6,8. Tadi X itu tadi T kan? Berarti jawabannya T-nya saat 6,8 sekon. Masuk akal kan ya? Karena titik yang itu di grafiknya pun dia ada di antara 6 dan 8 kan? Tapi nggak tahu berapa, pokoknya antara 6 dan 8. 6,8 kan di situ kan ya? Berarti masuk akal. Jadi kalian kalau ketemu angka juga perhatikan masuk akal nggak sih angkanya? Jangan cuma dapat angka langsung dipakai ya. Oke, itu pertanyaan C ya. Sekarang pertanyaan D. Tadi D minta apa? Perpindahan delta R. Oke. Nah, masalahnya kalian punyanya grafik V kan? V mau cari R, diapain? Integral. Ingat, integral pasti yang didapat adalah delta. Delta R itu adalah integral dari V dt. Gitu ya? Apa arti integral di sebuah grafik? Luas. Berarti sama aja luas dari grafik V terhadap T. Oke. Kalian tahu ya, kalau delta R-nya pakai vektor berarti perpindahan. Kalau delta R-nya nggak pakai vektor berarti jarak kan? Udah tahu bedanya ya? Kalau misalkan kalian maju 10 meter, terus mundur 3 meter, berapa perpindahannya? 7 meter. Dapat dari mana? 10 yang maju dikurangin 3 yang mundur. Gitu kan ya? Berarti kita bisa tahu yang namanya perpindahan, yang maju kurang yang mundur kan? Karena kita tahu integral itu adalah luas, berarti sama aja luas grafik ketika mobil tersebut maju dikurangin luas grafik ketika mobil tersebut mundur. Nah, yang mundur itu pasti negatif, tapi kita hanya butuh angkanya, makanya kita mutlakin. Oke, tadi kita udah tahu ya, di sini tadi berapa ini? 6,8 ya, betul? Nah, lihat. Dari 0 sampai 6,8, kecepatannya positif kan? Berarti ini si mobil ini kondisinya dalam kondisi maju. Sedangkan dari 6,8 sampai 10 negatif. Ini berarti dia mundur. Nah, berarti kan udah tahu ya kapan mobilnya maju, kapan mobilnya mundur. Berarti kita butuh hitung luasnya kan? Tadi kita udah hitung luas 1, luas 2. Kita anggapin luas 3. Oke, segitiga. Luas 4 segitiga juga. Luas 5 persegi. Karena kita udah hitung luas 1, luas 2, berarti tinggal hitung luas 3, 4, sama 5 ya. Oke, luas 3 bentuknya segitiga. Berapa alasnya? 0,8. Karena dari 6 sampai 6,8. Tingginya 40. Berarti kalau gitu, luas 3, sini aja deh ya. Sini aja deh. Luas 3 itu berarti setengah dikali 0,8 dikali 40. Betul ya? Iya, betul ya? Berarti coret, 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 coret. 16. Luas 4 juga segitiga kan? Berapa alasnya luas 4? Dari 6,8 sampai 8? 1,2. Tingginya minus 60. Berarti tingginya minus 60 ya. Setengah dikali 1,2 dikali minus 60. Coret, coret, coret. 6 kali 6 minus 36. Luas 5 bentuknya persegi panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 ya, 8 sampai 10, tingginya minus 60.
Berarti 2 kali minus 60. Maka dapatlah minus 120. Berarti kita tahu yang maju itu adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Yang mundur adalah luas 4 tambah luas 5. Gitu ya. Tadi luas 1 40, luas 2 160, luas 3 16. Luas 4 tadi berapa? Minus 36. Luas 5 minus 120 gitu ya. Oke. Jadi kita punya 216 dikurang 156. Berapa tuh? Berapa? 60 ya? Betul? Satuannya perpindahan? Meter. Karena dia vektor, kasih I. Oke. Gitu ya jawabannya ya. Terus yang pertanyaan D, dia minta jarak. Kalau tadi mobilnya maju ke depan 10 meter, terus mundur ke belakang 3 meter, jarak yang ditempuh sama mobil berapa? 13. Berarti jarak itu luas yang maju tambah yang mundur kan? Karena integratornya luas, berarti sama aja. Luas ketika mobilnya dalam kondisi maju ditambah luas ketika mobil dalam kondisi mundur. Karena yang mundur pasti negatif, kita hanya butuh angkanya, kita kasih mutlak, gitu ya. Tadi yang maju 216, yang mundur 156. Berarti jadinya berapa? 273. Betul ya? 372 ya. Oke, nggak perlu pakai vektor karena dia jarak. Oke, masih pertanyaan D, dia minta posisinya. Posisi di detik ke-10. Oke, karena posisi itu kan vektor, berarti pakainya yang vektor lagi dong, yaitu perpindahan. Jadi kita tahu ini kan perpindahan dari 0 sampai 10 ya, betul? Berarti delta R vektornya itu adalah R saat 10 dikurangin R saat 0. Nilainya 60 meter, arahnya I. R saat 0 tuh posisi mula-mula kan. R tuh bisa jadi X kan, atau Y atau Z, tergantung geraknya ke sumbu apa. Di soal dia nggak tahu ya. Mula-mula di mana letaknya? 15 meter. Berarti itu R0 kan? Oke. Berarti kita bisa mendapatkan R saat 10. Berarti 60 meter I ditambah R saat 0. Berarti tambah 15 ya. Berarti 75. Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Masih gampang. Sekarang yang E. Nah, yang ini lumayan nih. Kalian diminta untuk membuat grafik. Grafik apa yang pertama? Grafik A terhadap T. Kalian disuruh bikin grafik dari informasi grafik yang kita punya. Langkah pertama, bikin dulu sumbunya. Kalau dia mintanya A terhadap T, berarti sumbu Y-nya itu adalah A, sumbu X-nya itu adalah T. Betul ya? A terhadap T. Tadi kan T-nya tahu ya, dari 0 sampai 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya? Nah, kita mau bikin grafik. Kita butuh datanya. Kita harus tahu data A-nya, gitu kan ya? Nah, kita punyanya grafik V. Hubungannya A sama V apa? A itu adalah D per DT dari V. Apa artinya turunan di sebuah grafik? Gradien itu kemiringan, betul? Nah, coba kalian perhatikan grafik V-nya. Udah lihat? Dari 0 sampai 10. Lihat yang garis biru-biru ya. Ada berapa kemiringan dari 0 sampai 10 detik? Ada 4. 1. Ini juga namanya kemiringan kan? 2, 3, 4. Betul? Artinya kalian punya 4 data A. Nah, itu yang kalian cari dulu. Karena kita nggak bisa bikin grafik kalau datanya belum ketahuan. Oke, kita cari dulu ya. Yang pertama itu apa? Dari 0 sampai 2 ya. Oke. A1 kan. Kemiringannya berarti kan delta Y dibagi delta X. 40 bagi 4
kalau di yang A1 40 ya. 40 dibagi 2 jadi 20. Oke. Kemudian nyari A2 itu dari berapa? Dari 2 sampai 6. Berapa kemiringannya? Nggak ada kan? 0 ya, lurus kan? Oke. Kemudian dari 6 sampai 8. A3 kemiringannya delta Y per delta X. Coba lihat 6 sampai 8 ya. Oke. 6 sampai 8 kurang gede. Pas. Udah gede kan? Oke, 6 sampai 8. Oke, kurang gede. Oke, 6 sampai 8 coba lihat berapa delta Y-nya? Delta Y topnya apa? Y akhir kurang Y awal. Y akhirnya min 60. Y awalnya jadi min 100. Delta X-nya 2. Berarti jadinya min 50. Berarti ini min 50 ya. Oke. Kemudian dari 8 sampai 10. Tadi kemiringannya nggak ada ya? 0 kan? Nah, datanya udah kita dapat nih. Datanya udah dapat, baru kita bisa lakukan namanya plotting. Oke? Lihat. Dari 0 sampai 2, A-nya berapa? 20 kan? Artinya ketika 0, nilai A-nya 20. Ketika 2, nilai A-nya juga 20. 20 itu kan konstanta ya. Gimana grafik konstanta? Garis lurus kan? Kayak gini. Oke, lanjut. 2 sampai 6, A2-nya 0. Artinya ketika 2, 0. Ketika 6 juga 0. 0 juga konstanta kan? Berarti garisnya garis lurus. Oke. Dari 6 sampai 8, min 50. Artinya ketika 6, dia minus 50. Ketika 8, juga minus 50. Minus 50 konstanta kan? Berarti garisnya juga sama kayak gini. Oke. 8 sampai 10, 0. Artinya ketika 8 dia 0, ketika 10 dia 0. 0 konstanta juga, garisnya harus kayak gini. Bayang? Bayang ya? Coba kalian perhatikan. Ini kan grafik A terhadap T nih. Ya. Sebelumnya kalian punya grafik V terhadap T. Betul ya? Oke, coba lihat. Bentuknya lebih sederhana grafik V terhadap T atau A terhadap T? A terhadap T. Kenapa? Karena A adalah turunan dari V. Kalau di matematika, turunan itu berarti pangkatnya nambah atau berkurang. Nah, itu alasannya. Jadi artinya grafik A terhadap T pasti lebih sederhana dibandingkan grafik V terhadap T. Pasti. Tapi apakah grafik A terhadap T pasti bentuknya kayak tangga kayak gini? Enggak. Oke, jadi jangan kalian hafal. Kalau A itu bentuknya tangga, belum tentu. Tapi yang sudah pasti grafik A pasti lebih sederhana dibanding grafik V. Oke? Bayang ya? Berarti kalau kita mau bikin grafik yang merupakan integralnya, kan integral paketnya nambah ya? Berarti lebih kompleks kan? Nah, itu saya jadiin soal yang F-nya. Buat grafik posisi terhadap T. Nah, sama kayak tadi, langkah awal apa? Bikin dulu sumbunya kan? Nah, dia minta R terhadap T, berarti sumbu sumbu Y-nya adalah R, sumbu X-nya adalah T. R dapat diganti jadi X, jadi Y, jadi Z, tergantung dia gerak ke sumbu apa, gitu ya. Tadi kita tahu T-nya itu dari 0 sampai 10 ya. Berarti 24, 6, 8, 10. Oke, sama kayak tadi. Kalau mau bikin grafik, kita butuh data. Berarti kita mau bikin grafik R, butuh data R. Sedangkan yang kita punya grafik V. Dari V mau ke R, diapain? Integral hasilnya selalu delta. Berarti delta R itu adalah integral V dt. Gitu ya. Apa arti integral di sebuah grafik? Luasnya. Artinya luas yang tadi kalian hitung, itu sebenarnya adalah delta R. Oke? Nah,
untungnya kita sudah menghitung luas-luasnya kan. Yang pertama luas 1 tadi berapa? 40 ya kalau nggak salah, betul? Itu dari berapa? Dari 0 sampai 2 kan? Nah, luas 1 itu berarti R2 dikurangin R saat 0. Paham? R0 kan kalian tahu ya, tadi berapa? 15 ya? Dari soal kan? Berarti ini 40 ditambah R saat 0. Jadi R2-nya adalah 55. Paham? Coba kita plot ya. Berarti 0 dipasangkan dengan 15. Oke. Kemudian 55 dipasangkan dengan 2. Oke. Sampai sini kalian paham ya? Ngeplot ya. Nah, karena kalian tahu ini grafiknya bakal lebih kompleks kan daripada grafik V yang kita punya, betul? Saran saya, kalian jangan langsung bikin grafiknya. Kalian bikin plot semuanya dulu aja. Oke. Tadi luas 2 berapa? 160. Betul ya? Dari berapa sampai berapa? Dari 2 sampai 6. Berarti ini adalah R6 dikurangin R2, betul? 160. Karena udah tahu berapa R2-nya, maka dapat R6-nya. Yaitu berapa? 215 ya? Oke. Berarti 215 kalian pasangkan dengan 6. Oke, gampang ya? Plot dulu aja. Karena ini grafiknya bakal kompleks kalau yang integral. Oke. Tadi luas 3 berapa? Masih ingat nggak luas 3? Berapa? 16 ya? 16. Dari berapa sampai berapa? Dari 6 sampai 6,8. Berarti ini adalah R6 dikurangin R6,8. Hasilnya 16. Karena kita udah tahu, kebalik ya. R6,8 dikurangin R6. Karena dari 6 sampai 6,8. Nah, karena kita sudah tahu berapa R6, dapatlah R6,8. 16 ditambah R6. Tadi R6-nya 215, jadinya 231. Berarti 231 kalian pasangkan dengan 6,8. Oke, kita plot dulu aja. Nanti saya akan ajarkan gimana cara bikin grafiknya. Karena grafiknya pasti kompleks, karena ini integral. Oke, terus luas 4. Berapa tadi luas 4? Minus 36. Dari berapa? Dari 6,8 sampai 8. Berarti ini R8 minus R6,8. Betul ya? Minus 36. Karena udah tahu berapa R6,8, dapatlah R8. Minus 36 ditambah R6,8. Berapa tuh? Minus 36 ditambah 231. 195. Berarti 195 dipasangkan dengan 8. Ini nggak kira ya, 195 dipasangkan dengan 8. Oke. Nah, kemudian luas 5. Berapa luas 5? Minus 120 ya. Dari 8 sampai 10 berarti R8 R10 dikurangin R8. Betul ya? Oke. Minus 120. Karena kita udah tahu R8, dapatlah R10. Minus 120 ditambah R8. Jadi berapa R10-nya? 75. Berarti 75 dipasangkan dengan 10. Oke. Sampai sini kalian paham ya? Paham, oke. Nah, sekarang yang susahnya nih. Bikin grafiknya. Nah, karena kalian tahu, grafik ini pasti bakal kompleks dibandingkan grafik V-nya. Maka kalian perlu informasi tentang bagaimana pangkat terbesar dari suatu persamaan, suatu fungsi, mempengaruhi bentuk dari grafik fungsinya. Oke, jadi kalau kita punya suatu persamaan, sebenarnya tinggal lihat aja dari pangkat terbesar seperti apa. Kalau pangkat terbesar pangkat 0, grafiknya akan seperti apa? Akan garis lurus, betul ya? Kalau pangkat terbesarnya pangkat 1, grafiknya linear, bisa naik, bisa turun, tergantung gradien. Oke. Kalau pangkat terbesar pangkat 2, parabolik, bisa kebuka ke atas, bisa kebuka ke bawah, tergantung nilai A-nya ya, nilai A-nya positif atau negatif. Kalau pangkat 3, dia ada belokannya. Bisa belok ke atas,
atau bisa belok ke bawah, dan seterusnya. Lihat, semakin besar pangkat terbesar di suatu fungsi, maka fungsinya akan semakin kompleks. Nah, sekarang gimana caranya? Kita lihat grafik yang kita punya, yaitu grafik V kan? Oke. Nah, lihat grafik V, udah? Belum ya? Lihat grafik V. Lihat dari 0 sampai 2, grafik yang biru, itu pangkat berapa kalau bentuk kayak gitu? Pangkat 1. Berarti kalau kita integralkan harus pangkat 2. Berarti gambar grafik di R-nya harus pangkat 2. Berarti gimana? Parabolik. Bayang? Berarti ya? Lanjut lagi, lihat grafik yang V yang kita punya. Dari 2 sampai 6. 2 sampai 6, pangkat berapa itu? 0. Berarti kalau diintegralkan harus jadi pangkat 1. Berarti gambar grafiknya harus lurus. Oke, paham ya? Lanjut lagi, lihat dari grafik yang kita punya. Bentar, error. Oke, lihat dari grafik V-nya dari 6 sampai 8. Itu pangkat berapa kalau kayak gitu? Pangkat 1 dengan gradien negatif kan? Berarti kalau diintegralkan jadi pangkat 2, tapi kebukanya ke bawah. Berarti gambar grafiknya dari 6 sampai 8 adalah parabolik, tapi kebuka ke bawah. Berarti yang ini jadi puncak ya. Oke. Nah, bayang? Lagi error. Nah, lanjut lagi dari 8 sampai 10. 8 sampai 10 di grafik V belum ya? Nah, pangkat berapa? 0, tapi nilai konstantanya negatif kan? Berarti kalau diintegralkan jadi pangkat 1 dengan gradien negatif. Berarti gambarnya menjadi seperti ini. Nah, bayang ya? Bayang? Lihat gambarnya lebih kompleks kan daripada grafik V kita kan? Wajar karena dia integral. Integral pangkatnya nambah. Pasti lebih kompleks. Nah, apakah gambarnya bakal seperti ini terus? Enggak ya. Tergantung grafik V kalian seperti apa. Oke, gampang ya? Bisa ya berarti ya? Oke, jadi kalian harusnya kalau ntar ketemu soal grafik, udah bisa dikuasai itu, gitu aja ya. Nah, selain grafik tahu nggak apa lagi yang akan keluar biasanya? Nah, kalau kemarin kan kita belajarnya bendanya itu bergeraknya cuman ke satu dimensi. Ya nggak sih? Ke X aja, atau ke Y aja, atau ke Z aja. Nah, gimana kalau kasusnya bendanya itu bergerak ke dua dimensi? Kinematika dua dimensi. Oke? Jadi dia bergeraknya langsung ke dua sumbu sekaligus. Kita ambil contoh. Nah, contohnya itu adalah biasanya yang di kelas adalah gerak parabola. Oke? Bukan berarti gerak dua dimensi itu pasti parabola ya. Oke? Gerak biasa juga bisa kan dua dimensi kan, kayak sama kayak kan? Cuma contoh doang. Oke? Nah, gerak parabola kan udah pernah dibahas di SMA ya. Waktu di SMA inget nggak? Parabola waktu di SMA itu kondisinya kayak gimana? Apa? Parabolanya tanpa gesekan udara. Nah, di TPB juga parabola kalian itu dianggap udaranya nggak ada angin lah gitu. Kebayang ya? Kenyataannya ada nggak? Ada, karena angin pasti akan mempengaruhi gerak ya. Susah itu kalau udah pakai angin. Nanti kalian akan pelajari kalau udah di prodi, kalau udah ketemu soal yang berkaitan sama gerak udara di prodi. Biasanya ini berkaitan sama mekanika fluida biasanya ya, karena angin. Sekarang kita nggak pakai angin dulu ya, karena masih yang basic. Oke? Nah, kita coba lihat. Ini tanahnya nih. Oke? Ada bola. Ini bola kita. Kalau gerak parabola berarti si bolanya itu akan dilemparkan tapi membentuk suatu sudut kan ya? Oke. Sudutnya itu selalu terhadap horizontal ya. Oke, jadi yang namanya theta di parabola itu antara V0 dengan horizontal. Nggak boleh diganti-ganti. Nah, karena tidak ada angin di sini, angin masih kita abaikan, maka lintasan yang akan terbentuk akan membentuk lintasan parabola sempurna gitu ya. Anggaplah parabola sempurna kayak gini. Kan kalian tahu ya kalau ada angin pasti akan mempengaruhi bentuk
lintasannya kan. Kalau anginnya searah, maka dia akan makin jauh kan ya. Gitu. Kalau anginnya melawan arahnya, dia akan makin dekat kan. Nah, ini kita anggap nggak ada angin dulu biar mudah. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena dia bergerak ke dua sumbu. Dia bergerak ke sumbu X dan bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu. Paham ya? Nah, gimana cara kita mengerjakannya kalau dua dimensi? Sama aja kayak waktu kita kemarin yang satu dimensi. Bedanya karena dua dimensi, berarti kita ngerjain dua kali. Kita bagi. Kita bagi sumbu X dan sumbu Y. Jadi pada dasarnya, kita itu tidak mencampurkan sumbu X dan sumbu Y. Kita akan bagi per sumbunya. Oke, paham ya? Jadi kita sama aja kayak ngerjain dua kali. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Kayak waktu minggu lalu saya udah jelasin. Kalau kalian ketemu soal kinematika, apa yang pertama kali kalian analisa? Apa? Kalau kalian ketemu soal kinematika, apa yang pertama kali dianalisa? Apa? Percepatannya buat tahu jenis geraknya apa kan? Apakah dia GLB, GLBB atau tidak beraturan? GLB ciri-cirinya A-nya 0. GLBB A-nya konstan. Konstan itu angka. Tidak beraturan, A-nya fungsi waktu. Artinya kalau ketemu soal kinematika tuh lihat dulu A-nya. Oke? Karena itu menentukan jenis geraknya apa. Oke, kalau saya mau tanya di sumbu X. Sumbu X doang ya. Oke, di sumbu X. Si bola ini di sumbu X gerakannya GLB, GLBB atau tidak beraturan. Kenapa GLB? Karena itu ngaco. Kalau kalian bilang karena gerak lurus ngaco. Saya tadi bilang tadi ya, cara paling gampang membedakan dia GLB, GLBB atau tidak beraturan adalah A-nya. Artinya kalau ditanya kenapa dia GLB, ya karena A-nya bla bla bla. Kalau kalian bilang karena geraknya lurus, ya gerak lurus juga bisa GLBB gitu nih. Paham ya? Jadi sumbu X itu GLB, GLBB atau tidak beraturan? Karena tahu dari mana A-nya 0? Tahu dari mana? Oke. Kan ini kita lempar bola nih. Lempar bola, kenapa bolanya turun ke bawah? Gravitasi. Gravitasi itu termasuknya sejenis posisi, kecepatan atau percepatan. Nah, pada kasus parabola tanpa gesekan udara, satu-satunya percepatan adalah gravitasi. Dan itu adanya di sumbu Y. Nah, karena alasan itu, kita bisa tahu di sumbu X itu GLB. Kenapa? Tidak ada percepatan arah sumbu X. Gitu kan? Nggak ada kan di sumbu X. Kalau di sumbu Y, GLB, GLBB atau tidak beraturan? Karena ada percepatan yang nilainya konstan, yaitu apa? Gravitasi. Karena G itu kan selalu ke arah bawah kan? Kita kasih minus. Gitu ya? Nah, udah kita identifikasi nih, sumbu X GLB, sumbu Y GLBB. Nah, kenapa sih kita harus tahu jenis geraknya apa? Karena dari jenis gerak itu kita bisa tahu gimana cara kita ngerjain soalnya kan. Nah, kalau kasusnya GLB atau GLBB, saya pernah bilang kemarin gimana? Sesusah apapun soalnya, pasti bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Pasti inget nggak? Yang pertama apa? VT sama dengan V0 plus A delta T. Berarti di sumbu X adalah Vx sama dengan V0x ditambah AX delta T. Gitu ya. V0x itu mana? V0 yang arahnya ke sumbu X. Ini V0x. Lihat, berarti V0x itu V0 cos apa V0 sin? Kenapa cos? Karena dia yang dicari dekat dengan sudutnya kan. Jadi jangan kalian bilang sumbu X selalu cos ya, karena nanti di dinamika tetanya bisa diotak-atik kan. Jadi jangan dihafal X itu cos, Y itu sin, itu ngaco. Kalau yang dicari dekat dengan sudut pasti pakainya cos. Karena gitu ya. Berarti ini apa? V0 cos theta. Dia nggak punya AX kan? Udah kayak gini doang. Oke. Di sumbu Y juga sama. VY sama dengan V0Y ditambah AY delta T. V0Y itu yang mana? V0 tapi arahnya ke sumbu Y. Ini V0Y sama aja kayak ini. Gitu ya? Nah, sin atau cos? Karena
di depan sudut theta. Jadi jangan dihafal Y, selalu sin. V0 sin theta. Tadi A-nya apa? Min G delta T. Ini rumus pertama nih. Rumus kedua apa? Delta R sama dengan V0 delta T plus setengah A delta T kuadrat kan? Berarti kalau disumbang jadinya apa? Delta X sama dengan V0 X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Betul? Berarti apa jadinya? Delta X sama dengan V0 cos theta delta T. Betul? Kotakin karena nggak ada AX-nya. Begitu juga di sumbu Y. Delta Y sama dengan V0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Berarti delta Y sama dengan V0 sin theta delta T. Tadi AY-nya min G kan? Setengah G delta T kuadrat. Ini rumus kedua. Oke. Rumus ketiganya apa? Gabungannya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R kan? Berarti disumbang jadi apa? Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat ditambah 2AX delta X. Betul? Berarti jadinya apa? Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Karena dia nggak ada AX-nya. Di sumbu Y juga sama. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Jadi dia punya apa? Vy kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat. Tadi AY-nya min G kan? 2G delta Y. Udah. Nah, lihat. Ketiga rumus ini, rumus di sumbu X dan rumus di sumbu Y, ketiga rumus ini berlaku untuk semua titik di lintasan parabola. Di semua titik berlaku. Kan ingat nggak dulu di SMA, kalian itu dipaksa untuk menghafal rumus untuk puncak, ya nggak sih? Puncak, rumusnya ini gitu ya. Terus maksimum juga ya, misalnya gitu ya. Maksimum rumusnya ini. Oke, pada dasarnya itu nggak perlu kan hafalin lagi. Karena kan udah tahu, mau dimanapun, di parabola, udah cuma 3 ini doang. Kita coba ya. Saya mau cari puncak deh. Nah, saya akan coba cari puncak tanpa saya menghafal rumus jadinya. Yang harus kalian pahami itu adalah fenomenanya. Apa yang terjadi pada benda, pada bola, ketika bola itu ada di puncak? Apa? Apa? Vy-nya 0 ya. Betul? Karena kalau kalian bilang di puncak itu V-nya 0, di parabola ini V-nya ada dua soalnya. Ada Vx sama ada Vy kan? Vx itu membuat benda bergerak secara horizontal. Kalau Vy bergerak secara vertikal. Ketika di puncak, bola nggak naik secara vertikal, tapi masih gerak horizontal. Jadi yang 0 bukan V, tapi Vy. Jadi ini namanya fenomena. Kalian tahu besarannya dan kalian tahu nilai dari besar tersebut. Oke, biasanya kalau puncak yang diminta apa? Diminta cari apa kalau puncak? Ah, nyari apa? Tinggi. Oke. Tinggi berarti ini ya. Tinggi itu Y kan ya? Bukan delta Y ya. Y ya. Oke, Y puncak, betul? Oke. Kalau kalian diminta untuk mencari tinggi puncak, itu Y kan? Kalian lihatnya rumus di sumbu Y. Lihat, dari 3 rumus sumbu Y, mana yang ada delta Y-nya? Kedua dan 2 dan 3, betul? Artinya secara matematis harusnya tinggi puncak dapat dikerjakan pakai rumus kedua atau rumus ketiga, gitu kan? Masalahnya, kalau kita pakai rumus kedua, kita butuh informasi delta T, benar nggak? Ada nggak informasi itu? Nggak ada, berarti harusnya lebih mudah pakai rumus ketiga. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G delta Y, gitu ya. Ketika kondisinya puncak, tadi apa syaratnya? Vy-nya 0. Berarti ini V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G delta Y-nya, delta Y puncak. Pindah ruas ya. Delta Y puncak sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2
G. Ingat tadi yang kalian mau cari Y puncak kan, bukan delta Y puncak kan? Nah, ini dipecah lagi. Ini adalah Y puncak dikurangin Y mula. Paham? Oke. Berarti kalau disuruh mencarinya tinggi, berarti jawabannya Y puncak ya, bukan delta Y puncak. Tinggi mula ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Lihat, nggak perlu kayak nafal kan ya, karena cukup 3 itu aja. Oke, apalagi biasanya di puncak yang dicari? Waktu ya. Oke, mencari delta T puncak. Sama kayak tadi, karena kita tahu Y-nya kan ya, puncak tuh Y kan. Lihatnya rumus sumbu Y aja. Dari 3 rumus sumbu Y ini, mana yang ada delta T-nya? 1 juga, ya kan? 1 dan 2 kan? Artinya bisa kalian cari pakai rumus pertama atau rumus kedua. Terserah kalian mana yang gampang. Misalkan yang gampang rumus ke 1. Kalau di soal kalau menurut saya berarti VY sama dengan V0 sin theta min G delta T. Betul tidak? Nah, pas di kondisi puncak, tadi V-nya 0 kan? Berarti ini V0 sin theta min G delta T-nya, delta T puncak. Berarti dapat delta T puncaknya yaitu V0 sin theta per G. Nggak perlu ya diapain kan? Nggak perlu. Cukup 3 tadi aja. Terus, kita mau cari jarak maksimum atau terjauhnya. Sama kayak tadi, yang perlu diingat adalah fenomena apa yang terjadi. Oke? Apa yang terjadi pada bola ketika bola tersebut mencapai jangkauan maksimumnya? Apa? Kalau kalian bilang V-nya 0, mau itu V, mau VY, coba kalian bayangin. Kalian pernah nggak sih kepala kalian kena bola dari atas? Pernah ya? Oke. Sekarang coba bayangin, ini kepala kalian. Oke, goyang. Apa yang kalian rasakan kalau kalian kena bola dari atas? Sakit kan? Kenapa bisa sakit? Karena bola kalian itu ketika kena kepala kalian, dia mentransfer yang namanya impuls. Impulsnya diberikan ke kalian. Berarti bola ini punya impuls. Kalau dia punya impuls, berarti dia punya momentum. Momentum berarti dia punya kecepatan. Artinya ketika bola itu kena kepala kalian, dia punya V, nggak nol. Kalau dia nol malah kita nggak akan merasakan sakit. Orang nggak ada yang diberikan kan? Atau gini deh, bayangkan kalian gali si ini tanahnya, bayang. Kalau menurut kalian ketika di maksimum itu kecepatannya nol, harusnya dia akan di situ terus kan? Kenyataannya dia akan terus bawah kan? Ya enggak? Artinya dia berhenti itu gara-gara udah mentransfer impulsnya ke tanah. Jadi berhenti. Jadi bukan V-nya ya fenomenanya, tapi adalah tingginya. Jadi kalau maksimum lihatnya dari tinggi. Oke. Berarti ketika di soal ini tingginya berapa fenomenanya? 0 kan? Di kondisi ini tinggi mula-mulanya juga 0. Nah, berarti kalau maksimum itu sifatnya kondisional. Oke. Berarti di soal ini saya boleh bilang delta Y saya 0. Karena tinggi mula-mula 0, tinggi akhir 0 kan? Apakah selalu maksimum terjadi saat delta Y-nya 0? Enggak, bisa aja dia lempar dari atas gedung jatuh ke sini. Berarti kan delta Y awalnya H, Y akhirnya 0, delta Y-nya min H kan? Atau dia balik dari tanah nabrak gedung. Delta Y awalnya 0, Y akhirnya H. Jadi delta Y-nya H. Jadi jangan dihafal maksimum delta Y-nya 0. Paham ya? Oke. Biasanya kalau maksimum yang diminta apa sih? Jaraknya kan ya? Betul? Ini kan delta X max-nya, betul? Nah, kalau disuruh mencari delta X max, berarti kalian lihatnya rumus sumbu X, ya kan? Dari 3 rumus sumbu X, mana yang ada delta X-nya? Cuman kedua kan? Nggak ada pilihan kan? Ya udah, rumusnya itu pasti. Delta X sama dengan V0 cos theta delta T. Bentar. Pada kondisi maksimum, berarti delta X max sama dengan V0 cos theta delta T-nya delta T max. Artinya, untuk mendapatkan delta X max, mau nggak mau, kalian harus mencari delta T max-nya.
Nah, kita punya informasi delta Y. Berarti kita cari delta T-nya pakai delta Y kan? Lihat rumus sumbu Y. Dari rumus 3 rumus sumbu Y ini, mana yang ada delta Y-nya? Kedua sama ketiga, betul? Karena kita mau cari delta T, dari 2 rumus tadi, mana yang ada delta T-nya? Kedua, berarti kita bisa mencari menggunakan rumus kedua. Delta Y sama dengan V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Ketika di maksimum, di soal ini tadi apa? Delta Y-nya 0 ya. Nggak selamanya 0 kan? V0 sin theta delta T-nya delta T max dikurangin setengah G delta T max kuadrat. Oke? Kita bisa coretkan ya. Satu ya delta T max-nya ya. Coret. Maka dapatlah delta T max-nya itu adalah 2 V0 sin theta dibagi G. Betul? Apakah delta T max rumusnya selalu ini? Enggak. Artinya ini perlu dihafal. Nggak perlu sayang-sayang otak kalian. Ini dihafal cuma buat satu kondisi doang. Jadi ini bisa kalian cari dengan 3 rumus tadi aja kan? Oke. Kita masukin ke rumus delta X-nya. Berarti delta X max sama dengan V0 cos theta dikali delta T max. Udah deh, gampang ya? Oke. Apakah rumus delta X max selalu ini? Enggak juga, karena delta T max-nya nggak selalu itu. Kenapa? Karena delta Y-nya nggak selalu 0. Makanya jangan dihafal, nggak perlu dihafal. Paham ya? Nah, kita coba lihat contohnya deh. Contohnya kita pakai soal itu kalian aja ya. Soal yang udah kalian kerjakan waktu di kelas. Pasti udah dong? Nomor 10 aja deh. Oke. Ini PR kan ya? Waktu itu ya? Ada ya? Di kelas kan? Udah dikerjain kan? Oke, kita coba ya. Saya akan jamin rumusnya itu nggak akan aneh-aneh. Cuman 3 doang. Oke? Ini soal cerita ditambah grafik. Jadi dia lebih kompleks nih, karena ada soal cerita sama grafik. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita harus tuliskan dulu semua informasinya kan ya? Diketahui. Dia bilang apa? Titik asal. Berarti mula-mula kan? Berarti ini X sama Y. Benar nggak? Berarti ini X0, 0, Y0, 0. Dilempar dengan laju awal V0, V0-nya ada tapi nggak tahu berapa, gitu kan ya. Sudut kemiringannya juga ada tapi nggak tahu berapa. Nah, dia memberitahu ada grafik. Nah, saya bilang apa? Kalau ada grafik, lihat sumbunya kan. Sumbu Y-nya VY, sumbu X-nya posisi X ya. Nah, coba kalian, informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari grafik yang kanan? Apa? Gimana? Apa aja yang bisa kalian dapetin? Nah, lihat. Ketika X-nya 0, V0Y-nya V-nya berapa? 5. Nah, kan 0 itu kan kondisi awal kan? Berarti ini V0Y. Terus apa lagi? Ketika X-nya 10, VY-nya 0. Coba ingat lagi deh. VY-nya 0 itu fenomena di mana? Di puncak, berarti ini disebutnya X puncak. Gitu ya? Terus dia bilang terjauhi cuma 20 ya? Itu X max kan dia. Berarti X max-nya 20. Ketika itu VY-nya adalah negatif 5. Nah, ini namanya informasi yang kalian dapatin. Anggap aja G-nya 10 ya, biar gampang aja deh ngitungnya. Yang A minta apa? A minta V0Y dan V0X. Oke. Kalau V0Y udah dapat kan di soal 5. Jadi ini soalnya gampang kalau kalian bisa ngebaca grafiknya. Nah, dia minta apa lagi? V0X. Tadi V0X rumusnya apa? V0 cosinus theta. Tahu nggak V0-nya berapa? Nggak tahu. Tahu tetanya berapa? Nggak tahu. Berarti V0X-nya tidak bisa kita cari dari rumus ini. Ya gitu kan ya? Terus gimana dong? Kalian gunakan informasi yang kalian sudah punya di grafik ini. Ada apa aja? Ada puncak, ada max gitu kan ya? Oke, misalkan deh, saya pakai informasi puncak. Puncak parabola terjadi saat VY-nya sama dengan 0, gitu ya? Tadi VY itu apa sih rumusnya?
V0 sin theta dikurangin G delta T. Betul? Ketika di puncak, V-nya 0. V0 sin theta kan V0 Y. Iya nggak sih? Betul nggak? Betul? Berarti ininya 5. Dikurangin G-nya 10 aja ya, biar gampang. Delta T-nya berarti delta T puncak. Berarti kalian mendapatkan informasi delta T puncak, yaitu setengah sekon. Terus masih di puncak, kalian punya informasi apa? X puncak kan? Betul? Nah, itu berarti kan dari delta X ya, betul nggak sih? Delta X rumusnya apa tadi? Pi 0 cos theta delta T. Kalau delta X-nya maksimum, delta X max, maka dapatnya Pi 0 cos theta delta T-nya juga delta T. Kok max sih? Jadi kita namanya puncak ya. Puncak. Ini berarti juga puncak ya. Oke, ya udah. Nah, ingat ya, ini delta X ya, artinya X puncak dikurangin X0 kan, betul? V0 cos theta delta T puncak. Tadi X puncak 10 ya, X0-nya 0 kan, V0-nya nggak tahu, cos theta nggak tahu, delta T puncak setengah. Dapat V0 cos theta yaitu 20. V0 cos theta itu kan V0 X. Jadi kita mendapatkan V0 X dari informasi yang kita punya. Gitu ya, gampang ya? Oke, B. B minta apa? Saya dua-duanya deh, saya minta theta dan V0 gitu ya. Boleh ya? Oke. Emang tadi ada gitu rumus untuk mencari theta? Nggak ada ya? Yang kita punya tadi rumus apa? Mencari Vx, Vy, delta X, dan delta Y kan? Nggak ada rumus theta kan? Artinya apa? Untuk mencari theta, kalian cari sendiri rumusnya. Dari mana? Dari informasi yang kalian punya. Lihat, dari semua informasi yang kalian sudah punya, mana yang ada berkaitan sama tetanya? Kalian punya V0 Y, benar nggak sih? Oke, kalian punya V0 sin theta nilainya 5. Masalahnya V0-nya nggak tahu. Ya, tetanya nggak tahu juga kan? Artinya ada dua variabel. Nggak mungkin bisa kita kerjakan hanya dengan mengandalkan satu persamaan. Ada lagi nggak? Ada lagi. Kita punya juga V0 cos theta hasilnya 20. Dua persamaan, dua variabel secara matematik bisa dong dikerjain. Kita mau cari theta, berarti kita hilangin V0-nya dengan cara kita bagi saja, gitu ya. Jadi kita punya apa? Tangen theta sama dengan 1/4. Betul? Berarti tetanya dapat ya. Kalkulator 14, berapa? Ada yang kalkulator? 14, berapa? Yang seperempat? 14, kayak ada komanya deh. 14, berapa? Koma? Serius? Betul? 14,036 derajat ya. Oke. Udah dapat theta, mau cari final bisa kan? Tinggal mau pakai yang mana, final sin atau final cos. Misal, saya mau pakai final sin deh. Final sin theta itu kan hasilnya 5. Berarti finalnya itu adalah 5 dibagi sin tetanya. 14,036. Coba dihitung, dapatnya berapa finalnya? 5 dibagi sin 14,036. Berapa dapatnya? Berapa? 20,61. Gampang ya? Gampang. Yang C sekarang. C minta apa? C itu minta koordinat titik puncak, betul ya? Koordinat puncak. Koordinat titik puncak atau titik tertinggi. Yang namanya koordinat pasti ada posisi X dan posisi Y, betul ya? Nah, X puncak udah tahu kan? Tadi di soal 10, betul nggak? Tinggal nyari Y puncaknya. Mau nyari Y
Oke, berarti yang belum Y puncak ya. Berarti kalian ingat 3 rumus di sumbu Y. Rumus pertama, kedua, ketiga. Mana yang ada Y-nya? Kedua sama ketiga. Oke, berarti secara konsep kita bisa mencari Y puncak pakai rumus kedua atau ketiga. Misalkan saya pakai rumus keberapa nih, terserah kalian ya. Maksudnya kalian mau pakai yang mana? Misalkan saya maunya yang mana? Yang kedua aja ya. Delta Y sama apa? V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Gitu ya. Nah, di puncak, jadi kita delta Y puncak kan. Berarti ini V0 sin theta delta T-nya delta T puncak min setengah G delta T-nya delta T puncak. Delta Y puncak berarti apa? Y puncak dikurangin Y mula-mula, betul? Oke, V0 sin theta delta T puncak min setengah G delta T puncak kuadrat. Gitu ya. Y puncak itu yang kita mau cari kan? Tadi Y mula-mula 0 ya. V0 sin tuh tadi apa? V0 Y kan? 5. Berapa tadi delta T puncaknya? Delta T puncak berapa tadi? Mana ya? Mana? Setengah ya? Betul? Setengah. Berarti masukin setengah. G-nya 10 jadinya 5 ya. Dikali setengah kuadrat. Maka dapatlah Y puncaknya itu adalah 5/2 dikurang 5/4. Berapa tuh? Berarti 5/4. Gampang ya? Jadi nggak usah kalian menghafal rumus-rumus yang aneh buat parabola doang. Karena cuma 3 pada dasarnya rumusnya. Oke? Paham ya? Kalau paham, sekarang kalian keluarin kertasnya. Kita coba lihat soal ujian. Oke. Jadi soal ujian pernah keluar yang parabola seperti ini. Nah, kalau kalian cuma mengandalkan rumus jadi, nggak akan dapet ini kayak ginian. Oke? Makanya yang diingat adalah konsep dasarnya cuma 3 doang. Kayak otak atik di situ aja. Oke? Coba dikerjain, tulis nama sama NIM-nya ya. Kalau bingung bisa tanya, ada asisten di belakang kalian. Dan mau tanya ya. Oke, jadi soal kinematika tuh bisa grafik, bisa parabola, atau bisa yang lain. Itu yang biasa keluar ya. Oke, kita coba kerjain ya. Oke. Jadi kalau kalian pakainya rumus jadi nih, yang kayak diajarin di SMA, saya bisa jamin ini nggak kalian bisa dapat. Karena banyak informasi yang nggak kalian ketahui. Jadi harus kalian cari sendiri rumusnya. Rumus aslinya kan cuma 3 ya. Rumus yang lainnya tuh tergantung soal. Oke. Caranya ya kayak tadi ya, tulis dulu yang diketahui, semua informasi yang kalian punya apa aja yang diketahui. Terus kalau udah tinggal lihat yang diminta apa. Kalau pakai rumus utamanya nggak dapet, berarti dicari sendiri pakai informasi yang kalian udah punya. Gitu ya caranya ya. Oke. Ayo coba dikerjain dulu ya, dicatat dulu soalnya. Nanti habis ini kita ada absensi. Oke, dicobain. Jadi kalau ini soal ujian kalian, kalian gimana cara ngerjainnya? Oke, kalau bingung tanyain aja ya. Pasti
bisa dikerjain kalau ini. Anggap aja G-nya 10 aja biar gampang ya. Oke. Kita kalau di ujian, kalian harus lihat, perhatikan. G-nya pakai berapa, jangan langsung pakai 10. Tapi kalau sekarang kita pakai 10 aja, cuma masalah angka ya. Oke, udah jatuh semua? Oke, coba ya, kalau bingung tanyain aja. Pasti bisa sih harusnya. Kalian mirip-mirip kayak tadi ya. Tapi ya ini dia dari bawah ke atas. Kalau tadi kan dari bawah ke bawah ya. Dari bawah ke atas, sedikit beda. Oke, kalau bingung bisa tanya ya, jangan malu-malu. Tanya aja. Jadi kita akan coba usahakan latihannya dari selalu TS semua biar kalian kalian belajar ya selalu TS itu seperti apa levelnya. Oke, coba dikerjakan, harusnya dapat sih. Asal kalian nggak pakai rumus jadi, itu aja sebenarnya. Kalau kalian hafalin rumus jadi puncak, jauh, apa maksimum itu malah nggak dapat karena banyak informasi yang tidak ada. Jadi harus kalian cari sendiri sisanya. Oke, dicobain ya. Kalau pakai rumus jadi nggak akan dapet. Harus pakai konsep rumus dasarnya aja. 60 derajat bukan theta ya. Theta itu selalu antara V0 dengan horizontal. 60 bukan theta itu. Anggap aja itu alfa deh. Karena kita udah bilang di parabola itu tetanya adalah harus antara V0 dan horizontal. Nggak boleh yang lain. Artinya 60 itu bukan theta. Anggap aja alfa. Kamu kan berarti
Bentar ya, saya cari absensi. Oke, sambil nunggu absensi dulu aja ya. Alhamdulillah.
Ya, baik, oke. Sip. Kalau udah boleh pulang ya. Jangan lupa absen dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan materi yang lain. Oke. Yang tidak wajib apakah harus absen? Absen juga aja nggak apa. Iya. Kalau kita mau antar apa? Kalau misal sebelumnya Udah pernah ikut? udah Minggu lalu? ikut, tapi nggak aku absen. Jadi Tenang aja, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak wajib soalnya nggak apa-apa ya. Pokoknya buat lihat statistiknya gitu. Makasih Kak. Yo, mari. Masih apa? Yo, mari. Yo.
Dua ya. Saya dari FMIPA nggak apa itu?
Apakah gara-gara itu ada orang? Oh iya, mari hati-hati ya.